Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friday Zaratul Jana dengan NIM 200512140441. Saya dari kelas Sistem Informasi 2020A. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum subnetting di Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang apa itu subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Beberapa tujuan subnetting adalah mengefisienkan pengalamatan, menempatkan suatu host apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Itu beberapa tujuan dari subnetting. Setelah ini, saya akan melakukan praktikum simulasi subnetting di Cisco Packet Tracer. Jadi, setelah tahu apa itu subnetting, selanjutnya saya akan melakukan praktikum tentang simulasi subnetting di Cisco Packet Tracer. Yang pertama, saya akan membuat skema jaringan simulasi subnetting. Yang pertama, menyiapkan router, kemudian switch. Di sini ada lab 1 dan switch yang kedua saya namai. Sini ada lab 2. Selanjutnya di setiap switch ada 3 PC, PC 1, kemudian PC 2 dan PC 3. Selanjutnya di switch 2 atau lab 2 ada PC 4, PC 5 dan PC 6. Selanjutnya, kita hubungkan PC dengan switch menggunakan connection. PC dengan switch 2. Selanjutnya, menghubungkan switch 1 dengan router dan switch 2 dengan router. Setelah itu, semuanya sudah disambungkan. Kita tunggu ini menjadi hijau. Kita men-setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Namun, tidak semua PC diberi gateway. Di sini yang diberi gateway ada PC 1, PC 2, dan PC 4. Sedangkan PC 3, PC 5, dan PC 6 tidak saya setting menjadi gateway. Yang pertama kita setting di IP gateway-nya router. IP address-nya 192.168.1.62. Selanjutnya subnet masknya 255, 255, 255, dan .192. Kemudian di checklist untuk on-nya. Selanjutnya yang kedua, IP address-nya 192.168.1.126.
Untuk subnet masknya 255, 255, 255, dan 1.192. Kita cek diskonnya. Kemudian setelah IP gateway router disetting, kita setting setiap PC-nya. PC 1, scope IP configuration, IP address-nya 192.168.1.1. Untuk subnet masknya 255, 255, 255.192. Karena tadi kita udah berencana PC 1 diberi gateway, maka kita beri default gateway-nya 192.1.62. Selanjutnya pada PC 2, IP address-nya 192.168.1.2. Selanjutnya, subnet masknya 255, 255, 255.192. Tadi juga berencana kita PC 2-nya kita kasih default gateway-nya sama seperti tadi 192.168.1.62. Untuk PC ketiga, ini IP address-nya 192.168.1.3, 255, 255 untuk subnet mask 255.192. Karena PC ketiga tidak memakai gateway, maka ini dikosongkan saja, dibiarkan default gateway-nya. Selanjutnya menuju ke PC keempat, IP address-nya 192.168.1.65. Subnet masknya 255, 255, 255.192. Tadi ada gateway-nya, kita beri 1.126. Untuk PC keempat, IP address-nya 1.66, subnet masknya 192. Tidak ada gateway-nya, kosongi saja. Gateway-nya tidak perlu diisi. Untuk PC yang ke-6, IP address-nya 192.168.1.67, subnet masknya 255, 255, 255.192. Gateway-nya juga dikosongkan, tidak usah diisi. Setelah setting IP-nya sudah selesai, kita ke mode simulation, edit filter, dan kita pilih yang ICMP. Nah, sudah dipilih. Selanjutnya kita membuat simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita next. Nah, itu menuju ke switch, lalu ke PC 2, lalu kembali ke switch, lalu kembali ke PC 1. Percobaan ini tidak ada masalah karena ada tanda centang, tidak ada masalah, yang menandakan bahwa komplit. Kemudian kita hapus dulu, kita coba dari PC 1 ke PC 4. Kita coba next, ke switch, ke router, kemudian ke switch, lalu ke PC 4. Jadi PC 5, PC 6-nya tidak ada gateway, kemudian PC 4 bisa mengembalikan ke switch, mengembalikan ke router, kembali ke switch 1, dan kembali ke PC 1. Nah, ini ada tanda checklistnya yang menandakan bahwa
complete, dan karena ada gateway-nya, jadi komunikasi itu harus dua arah, bolak-balik. Mengirim, kemudian mengembalikan. Kemudian kita delete dulu. Kita coba PC 2 ke PC 5. Kita next, ke switch, kemudian ke router. Ini ada tanda silang yang menandakan bahwa gagal karena PC 5 tidak mempunyai gateway, jadi gagal. Kita coba lagi, coba dari PC 3 ke PC 6. Kita next. Langsung gagal karena PC 3 tidak mempunyai gateway, jadi langsung gagal di PC 3. Di sini tanda X menandakan gagal. Selanjutnya kita sudah membuat simulasinya, kita ke mode real time-nya. Kita mencoba tracing. Pertama, tracing dari PC 1 ke PC 3. Caranya di sini perintahnya tracer ke PC 3, jadi PC 3-nya IP-nya 192.168.1.3. Bisa dilihat di sini trace complete. Jadi berhasil ya, karena sama-sama memiliki gateway. Kita coba lagi ke PC 1 ke PC 4. Perintahnya tracer 192, IP address-nya PC 4 192.168.1.65. Bisa dilihat juga di sini trace complete. Selanjutnya kita coba yang PC 2 ke PC 5. PC 2 ke PC 5, perintahnya tracer. PC 5 alamatnya 192.168.1.66. Titik 66, ya betul ya alamatnya PC 5. Kita lihat di sini. Tunggu. Nah, ini dari PC 2 dikirimkan ke routernya, tapi ada request timeout, jadi tidak ditemukan. Karena PC 5 tidak mempunyai gateway. Selanjutnya kita coba lagi tracing dari PC 3 ke PC 6. Perintahnya tracer. PC 6 IP address-nya 192.168.1.67. Nah, kita tunggu dulu. Sedang di tracing. Ini sepertinya tidak ditemukan. Nah, ini ada request timeout. Sejak awal sudah request timeout karena pada PC 3 tidak ada gateway. Nah, cukup sekian. Itu saja simulasi dari saya dan praktikumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.